Yang membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul pada kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui Zoom meeting ini. Alhamdulillah hari ini cukup banyak. Semoga yang belum ikut, mungkin ada yang izin atau sakit, kita doakan. Yang sakit mungkin kita doakan semoga diberi kesembuhan oleh Allah, angkat penyakitnya. Mungkin yang lagi izin atau masih kendala untuk mengikuti kegiatan Zoom meeting, kita doakan juga semoga di pembelajaran berikutnya bisa mengikutinya, dipermudah oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Oke, langsung kita masuk ke pembelajaran hari ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Kita akan membahas tentang di tema 3 ya, di tema 3 di subtema 4, subtema terakhir. Nah, mungkin minggu depan kita sudah masuk tema baru di tema keempat. Sekarang kan tema 3 terakhir nih, 3C. Nah, besok nanti kita bakal masuk ke tema 4 atau 3D. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Oke, di sini ada macam-macam perubahan wujud benda. Bisa dibaca nih. Yang pertama ada perubahan wujud mencair. Bisa dilihat ya, mencair. Di sini keterangannya adalah mencair itu adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Nah, kalau mencair itu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Yang tadinya padat bendanya lalu menjadi cair, itu perubahan benda disebut mencair. Yang kedua namanya menguap. Nah, di sini menguap. Menguap itu perubahan wujud benda yang dari tadinya cair lalu menjadi gas. Yang awalnya bendanya itu cair lalu berubah menjadi Aku lagi Zoom meeting. Oke, belum menjadi gas. Itu namanya disebut menguap. Perubahan wujudnya disebut dengan menguap. Ada lagi ini selanjutnya menyumbling. Nah, di sini perubahan wujudnya dari awalnya padat menjadi gas. Yang awalnya padat menjadi gas. Oke, nah selanjutnya coba ada yang boleh membaca? Gimana lagi nih? Mau membaca seperti ini, yang membeku coba. Saya mau baca membeku. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, betul. Nah, dari sini kalau membeku itu perubahan yang awalnya bendanya cair. Kok gak ada suaranya, Pak? Oke. Ada suaranya? Ada. Ada ya? Ada. Oke. Ada.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi itu perubahan wujud membeku. Membeku itu yang awalnya cair nih. Tadinya awalnya cair, lalu menjadi padat. Nah, yang tadi itu perubahan dari cair menjadi padat. Disebut apa tadi? Dari cair menjadi padat? Membeku. Selanjutnya nih, selanjutnya. Dibaca lagi. Mengembun. Merubah benda dari gas menjadi cair. Nah, betul. Menjadi cair. Yang awalnya gas, lalu menjadi cair. Nah, disebut itu perubahan wujud mengembun. Nah, yang awalnya gas menjadi cair itu disebut mengembun. Oke, selanjutnya coba kita baca dulu. Blur. Ya, betul. Benda dari gas perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Nah, betul. Yang awal bendanya gas, lalu menjadi padat. Nah, awal bendanya itu tadinya gas, lalu menjadi padat. Itu disebut dengan Blur. menghablur. Blur. Yang awalnya itu menjadi padat. Oke, di sini ada 6 ya. Oke, kita ingat-ingat lagi. Kita ulang lagi. Ini ada 6 perubahan wujud benda. Kalau padat menjadi cair disebut padat. Nah, Cair. kalau padat menjadi cair itu mencair. Kalau cair menjadi gas, betul, hebat. Kalau padat, yang awalnya padat terus menjadi gas, menyublim. Ya, menyublim. Oke, selanjutnya dari mama jatuh tadi kali ya. Dari cair menjadi padat. Membeku. Kalau gas, Membeku. dari gas menjadi cair, dari gas menjadi cair. Embun. Embun. Kalau dari gas menjadi padat. Kan mama pakai situ suruh nanya. Menghablur. Menghablur. Nah, oke. Menghablur. Kalau membeku itu tadinya bendanya apa sih kalau membeku awalnya? Gimana sih? Cair. Dia nggak suaranya pertama. Kan aku lagi zoom meeting, langsung nelfon ke Nela. Oke. Kalau membeku benda awalnya apa tadinya? Bendanya Cair. dari cair menjadi Padat. betul, hebat. Itu yang namanya disebut membeku. Kalau menguap wujud benda Matiin awalnya dulu deh ini nih. Di meetingnya. Cair. Gas menjadi cair. menguap. Wujud benda ini udah tahu kok. Kalau- Cair menjadi gas. Nah, betul. Kalau menguap itu dari cair menjadi gas. Kalau mencair, wujud benda awalnya Dari padat menjadi cair. betul. Kalau cair itu Itunya kepencet tuh suara yang di atasnya. lalu menjadi cair. Oke. Sampai sini paham? Paham. Kita lanjut coba. Di sini ada soal nih. Nah, perhatikan peristiwa berikut ini. Oke. Kita jawab. Nah, oke. Oke. Jangan itu. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada perubahan wujud nih. Coba kalian jawab ya. Kira-kira perubahan wujudnya apa sih ini? Awalnya nih. Kita baca nomor 1 yang ini. Melelehnya gula yang dipanaskan. Nah, tadinya gula lalu dipanaskan menjadi meleleh. Itu perubahan wujud apa sih? Cair. Ya? Cair jadi cair. 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 Cair ya. Karena tadi Menjadi cair. tuh, kan tadinya gula itu bentuknya wujudnya padat, lalu menjadi cair karena dileleh dipanaskan jadi meleleh.
itu perubahan wujud menjadi cair. Mas, oke. Oke, air yang berubah menjadi es batu. Ini perubahan wujud apa? Membeku. Cair jadi padat. Ya, Cair menjadi Sebut. padat. sebut apa ini perubahan wujudnya? Membeku. Betul. Membeku ya. Yang awalnya cair menjadi padat. Ini Aku dipadat. mengeringnya baju yang dijemur. Panas. Iya, ada yang tahu mengeringnya baju yang dijemur? Nyemblim. Apa? Kan tadinya bajunya basah. Nyemblim. Bajunya basah nih. Lalu dijemur di atas sinar matahari, lalu menjadi kering. Nah, ini perubahan wujud apa nih? Menjadi air. Dari air menjadi gas. Oke, dari cair jadi apa? Dari Menguap. Menjadi gas. dari cair menjadi gas ya. Disebut Menguap. menguap ya. Jadi oke, mengeringkan baju yang dijemur itu adalah perubahan wujud tadi apa? Menguap. Menguap. Benda cair menjadi gas. Oke. Di sini timbulnya air di rumput saat pagi hari. Apa sih? Ada yang tahu? Embun. Hah? Mengembun. Mengembun. Oh, mengembun itu apa? Mengembun. Oh, bendanya apa tadinya kalau mengembun? Dari gas menjadi cair. Nah, betul. Dari gas menjadi cair. Oh, mengembun itu dari gas menjadi cair. Nah, di sini ada contohnya timbulnya air di rumput pada saat pagi hari itu disebut dengan mengembun. Oke. Melelehnya es krim. Apa ini kok meleleh es krim? Cair. Cair ya. Yang tadinya Cair. cair. Kalau ini semakin kecilnya ukuran pengharum ruangan. Nah, pengharum ruangan kan besar ya. Kalau lama kelamaan menjadi kecil. Nah, itu perubahan wujud apa sih? Menyublim. Ini ya. Benda awalnya apa tadinya? Benda awalnya apa? Dari padat menjadi gas. Oke, betul. Dari padat menjadi gas. Disebut dengan Menyublim. karena tadinya pengharum ruangan itu kan besar ya. Lama kelamaan menjadi kecil, menjadi gas itu. Disebut menyublim. Oke. Mentega yang dipanaskan. Meleleh. Cair. Mencair. Padat menjadi cair. Kalau ini proses pembuatan cincau. Apa sih? Cincau itu awalnya bagaimana? Menghablur. Pembuatan cincau. Membeku. Ada yang tahu nggak proses pembuatan cincau? Membeku. Hah? Membeku? Membeku. Itu ya. Cincau itu prosesnya keluarnya menjadi membeku. Beku. Nah, oke. Sampai sini bagaimana? Paham perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda ini tadi ada 6 di sini. Dapat jadi 6. Mencair. Mencair itu benda apa? Awalnya apa kalau mencair? Dari padat menjadi cair. Kalau menguap, Cair menjadi gas. cair menjadi gas. Padat menjadi gas. Oke, dari padat menjadi Gas. kalau membeku, Cair menjadi padat. cair menjadi padat. Kalau mengembun, Gas menjadi cair. Menjadi pencair. menjadi cair. Betul. Yang ini terakhir. Gas
jadi padat. Oh, Jadi padat. Jadi padat. Oke. Materi pertama sampai sini bagaimana Pak? Padat. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Oke. Di sini bisa dilihat. Apa nama benda di samping? Apa namanya? Dinding. Jam dinding. Jam dinding. Jam. Dinding. Jam dinding. Oke. Selanjutnya apa benda? Apa bentuk benda di samping? Bulat. Bulat. Lingkaran. Selanjutnya apa wujud benda di samping? Wujudnya apa ini? Padat. Padat ya? Padat. Fungsinya kemarin apa sih fungsi jam itu? Melihat jam. Menentukan Waktu. Menentukan jam. jam itu kemarin untuk menentukan waktu. Masih ya? Oke, masih ingat kemarin materi yang kemarin waktu hari Kamis kemarin ya Zoom itu tentang waktu. Masih ingat materinya? Ini. Oke, coba ini bisa dilihat. Di sini menentukan pukul berapa sih? Jam 10. Jam 1. Jam 2 lewat Jam 2 lewat 10. 5 menit. 5 menit. Nah, betul. 5 menit. Yang pertama ini adalah menentukan pukul jam 2 lewat 5 menit. Kalau yang ini? Jam 3 lewat 35. Berapa nih? 25. Nah, betul. Jam 3 lewat 25 menit. Karena jamnya ini ke angka 5 ya. Kalau ke angka 5 itu berarti lewat 25 menit. Ini yang ketiga. Jam 7. Jam 7 lewat 45. Oke. 45. Jam 7 45. Nah, ini karena jarum pendeknya sudah mendekati angka 8, berarti sebentar lagi mau jam 8. Tapi dibacanya tetap masih jam 7 lewat 45. Kalau yang ini? Jam 5 lewat 40. Betul. Menit. Jam 5 lewat 40 menit. Menit. Kalau yang ini? Jam 12 lewat Berapa? 50 menit. 40 menit. 40 menit. 45 menit. 55 menit. Nah, lewatnya lewat 55 menit. Jamnya jam berapa nih? 11. Jam 11 apa jam 12? 12. Jam berapa? 12. Bacanya ini masih jam 11. Masih jam 11 lewat 55 menit. Berarti 5 menit lagi baru jam 12 tepat. Ingat, kalau seperti ini tuh masih jam 12, tapi jam 12-nya masih kurang. Jadi dibacanya jam 11 lewat 55 menit. Oke, ingat ya, jam kalau seperti ini berarti jam 11 lewat 55. Bukan jam 12 ya. Ini jam 12-nya masih kurang. Oke. Yang terakhir, jam berapa nih? Jam 2. Jam 1. Jam 1 lewat 20 menit. 20 menit. 20 menit ya. Jam 1. Ya, jam 1 lewat 20 menit.
20 ya, 20 menit. Ingat, kalau jarum panjangnya ke angka 1, berarti itu lewat berapa? 5 Lewat 5. Kalau ke lewat 10. kalau ke 15. 15. 50. 20 kan? 25. 25. 30. 37. 35. 35. 45. 11 lewat 6. Nih orangnya ribuan. Disebut jamnya misalkan jam 1 tepat. Jadi kalau angka kalau jam 12 kita menentukan ini coba ini jam 1 tepat. Ini ya. Oke, sampai sini masih bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan soal berikut ini. Mana? Ini ada menentukan waktu, tapi kita rubah ke dalam bentuk menit. Masih ingat 1 jam itu berapa menit? 60. 6. 1 jam itu sama dengan 60 ya? 60 menit. 60. Berarti 60 kan 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 26 menit. Jadi berapa nih? 86. 6. Sama dengan 86. 86 menit. Menit. Jadi 1 jam lewat 26 menit kalau dirubah ke dalam bentuk menit jadi 86 menit. Menit. Oke, bisa sampai sini? Bisa. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oh, nomor 2. 2 jam 32 menit. Berarti berapa nih? Kalau 2 jam itu? Kemarin 2 jam itu berapa menit sih? Terus 20. Betul. 20 berarti ditambah 30. 32. Berapa nih? Sama dengan 152. Betul, 152. Oke. Ingat ya kalau 2 jam itu sama dengan 120 atau bisa juga dihitung 60 dikali 2 sama dengan 2. Paling ada di Oke, nomor 3. Lewat 13 menit berarti 1 jam 60. 60 sama dengan 73. betul 73 menit. Yang terakhir nih 3 jam. Kalau 3 jam itu berapa sih kemarin? 180. 3 kali 60. 180. Oke. Berapa? Karena 180. 3 jam 80 jadi 60 dikali 3. 60 dikali 3 sama dengan 180 ditambah 14 nih sama 14. berapa? 94 menit. 94. 194 menit. 194 menit. Nah, itu ingat. Kalau 1 jam itu kan 1 jam itu 60. Berarti kalau 2 jam itu 120 atau juga bisa dihitung 60 dikali 2. Begitupun kalau 3 jam berarti 60 dikali 3 sama dengan 180. Oke, sampai sini. Bisa dipahami? Bisa.
Oke, kita coba lanjut lagi nih. Ada satu soal lagi matematika. Nah, siapa yang membaca nih soal ceritanya? Nah, silakan coba. Potong apa itu? Selama 2 jam 40 menit untuk potong rumput lapangan sepak bola. 40 menit. Mesin yang sama di kemudian mesin untuk mengikuti setiap lapangan sepak bola selama Baca apaan tuh? itu Baca apaan tuh? bola selama Jelas Sob. 15 menit. Berapa lama mesin rumput? Oke. 2 jam tambah 3 jam berapa menit? Oke, jadi di sini ada keterangannya ya soalnya. Jadi yang pertama itu mesin memotong rumput bekerja selama 2 jam lewat 40 menit. Jadi awalnya bekerja selama 2 jam 40 menit. Lalu mesin ini digunakan kembali untuk di lapangan sepak bola di tepinya selama 3 jam lewat 15 menit. Pertanyaannya, berapa lama mesin potong rumput itu digunakan? Jadi cara menyelesaikannya seperti ini, bisa juga seperti ini. 2 jam 4 lewat 40 menit ditambah 3 jam lewat 15 menit. Jadi sebenarnya kita mengerjakan yang mana dulu nih? Jam dulu apa menit dulu? Jam. Menit dulu ya. Jam. Jadi kalau menit dulu tapi 40 ditambah 15. 40 tambah 15 berapa nih? 45 yang betul kan 40 ditambah 15 sama dengan 55. Oke, selanjutnya yang jam berarti 2 ditambah 3 jam 5 jam. Jadi pemotong rumput ini digunakan selama 5 jam lewat 55 menit. Jadi hampir 6 jam. Jadi hampir 6 jam kurang 5 menit pemotong rumput ini digunakan untuk memotong rumput di lapangan. Oke. Kalau cara mengerjakan soal seperti ini bisa? Ya, hampir sama seperti kemarin, cuma bentuknya seperti ini ya sekarang. Coba kita lakukan. Sekarang kerjasama sebagai wujud Persatuan. Oke. Nah, ini ada soal. Sama adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh semua orang. Biasanya kalau kerjasama itu dilakukan oleh berapa orang? Semua orang. Semua orang ya, tapi biasanya semua orang bisa atau juga biasanya kerjasama itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih dari 2 orang. Bisa dikerjakan oleh bersama-sama bisa, atau lebih dari 2 orang bisa, bersama-sama bisa. Bersama adalah dikerjakan oleh semua orang bisa. Atau bisa juga di sini disebut 2 dan 2 orang. Oke, ke bawah kita kerjakan. Kerjasama adalah salah satu contoh pengalaman sila Pancasila yang Kerjasama adalah 3 ya. 3. Oke. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, betul. Oke, kita lanjut ke sini.
Terpuji. Udah tutupin. Menolong adalah perbuatan ya. Terpuji. Terpuji. Oke. Terpuji. Iya, atau juga bisa disebut juga baik, perbuatan yang baik. Tolong merupakan pengalaman sila Pancasila yang Berapa? Dua. Menolong itu pengalaman sila ya. Ini sila Pancasila kedua adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. adil dan beradab. ya, Oke, betul. Oke, sampai sini materinya sudah selesai. Bagaimana? Bisa dipahami ini materinya? Bisa. Oke, jangan